Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dwi Tata Channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan dan basic Cisco. Jadi apa saja yang kita bisa lakukan di Cisco dan juga perintah-perintah dasarnya. Langsung saja kita ke poin yang ke-1, yaitu Remote Cisco Real Device. Dapat teman-teman perhatikan, di sini terdapat kabel, kemudian terdapat laptop, PC, dan juga switch. Nah, pada switch terdapat banyak port yang disebut dengan interface. Fungsinya interface yaitu dapat digunakan sebagai access point yang dapat menghasilkan internet. Jadi, di sini kita akan belajar tentang remote access. Untuk meremote laptop dan juga PC, di sini terdapat console port. Kemudian bisa juga menggunakan call. Oke, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu remote Cisco pada paket tracer. Di sini pada Cisco paket tracer, saya sudah siapkan PC 4 switch. Kemudian kita akan sambungkan menggunakan kabel konsol. Klik pada switch, pilih konsol. Kemudian klik pada PC, pilih port RS232. Sebenarnya kita bisa konfigurasi switch pada tampilan CLI langsung seperti ini, namun untuk konfigurasi remote kita akan melakukan layar PC, yaitu dengan membuka desktop, kemudian new terminal. Di sini kita akan dapat, teman-teman perhatikan. Oke, di sini kita dapat teman-teman perhatikan, di sini terdapat tulisan switch, yang artinya kita telah berhasil meremote switch-nya. Oke, kita masuk poin yang ketiga, yaitu basic command Cisco. Kita buka switch-nya dan dapat perhatikan, di sini terdapat tanda lebih dari yang menandakan kita sedang berada user mode. Kita bisa ketik tanda tanya. Maka bisa kita lihat pada user mode, izin aksesnya terbatas. Nah, kita bisa coba akses modelnya lain dengan mengetikkan enable. Maka kita sudah berada di privilege mode. Jika kita tekan tanda tanya seperti sebelumnya, maka di sini akan muncul akses di mode ini lebih banyak. Bisa kita lihat terdapat more. Jika kita coba klik enter, maka itu akan memunculkan satu komen selanjutnya atau di bawahnya. Kemudian jika kita tekan spasi, maka akan memunculkan semua komen. Selanjutnya ada juga global mode. Kita bisa masuk dengan mengetikkan conf t. Maka kita sudah masuk ke dalam global mode. Di sini kita bisa klik tanda tanya. Nah, pada global mode kita memiliki lebih banyak dan juga kita bisa memasukkan konfigurasi. Oke, kita masuk poin yang keempat, yaitu service password encryption. Oke, langsung saja kita coba untuk memberikan password di switch kita, yaitu agar switchnya lebih aman. Di sini kita akan masuk ke mode privilege terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke global mode. Untuk membuat password, kita bisa ketik saja enable password. Kemudian kita masukkan password yang kita inginkan, misalnya 123. Kita bisa enter. Kemudian kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian exit lagi, lalu kita coba masuk ke mode privilege. Maka di sini akan diminta untuk memasukkan passwordnya. Kita bisa ketikkan show run. Nah, dapat diperhatikan di sini akan muncul password yang telah kita setting. Tetapi dengan menggunakan enable password saja ternyata belum secure.
teman-teman. Maka kita bisa gunakan yang namanya enable script. Kita bisa tekan Ctrl+X untuk keluar terlebih dahulu. Lalu masuk ke global mode. Kemudian di sini kita ketik saja enable script. Setelah itu masukkan passwordnya. Di sini misalkan Vika. Nah, jika sudah, kita exit terlebih dahulu, kemudian masuk kembali ke mode privilege dengan menggunakan enable script. Sini kita coba cek dengan show run. Nah, dapat teman-teman perhatikan pada enable script untuk passwordnya tidak terlihat, yang mana ia menjadi lebih secure. Sedangkan enable password itu terpampang jelas, yaitu 1, 2, 3. Nah, kita juga bisa membuat enable password menjadi tidak terlihat seperti enable script. Jadi caranya kita bisa Ctrl+X terlebih dahulu. Kemudian kita ketik saja service password include-nya. Setelah kita enter, kita coba masuk ke mode privilege. Lalu ketik show run. Nah, di sini keduanya sudah sama-sama tidak terlihat. Namun, tetap saja teman-teman, walau kita sudah mengubah enable password menjadi sebuah encryption, tapi tidak aman karena bisa ke-crack melalui browser. Jadi nantinya kode ini bisa kita copy dan salin melalui browser, dan nantinya akan terlihat password yang kita gunakan. Jadi tetapi lebih aman dengan menggunakan enable script. Oke, kita masuk poin yang terakhir atau yang kelima, yaitu konfigurasi IP address pada Cisco router. Di sini saya sudah menambahkan sebuah router 2811 dan terdapat 3 PC yang terhubung oleh kabel automatik. Nah, tetapi khusus untuk PC 3 kita gunakan kabel straight. Di sini perhatikan pada IP address network antara switch dan router, IP-nya itu 10.10.10.0/24. Kemudian di router dan yang mengarah ke switch, IP-nya adalah 10.10.10.1/24. Lalu IP untuk PC 1 adalah 10.10.10.2/24. Pada dan PC 2 ini IP-nya yaitu 10.10.10.3/24. Kemudian network di antara router dan PC 3 kita gunakan 20.20.20.0/24. Sedangkan untuk IP mengarah ke PC 3 kita akan gunakan IP 20.20.20.1/24. Dan PC 3 nya yaitu 20.20.20.2/24. Jika sudah, kita bisa konfigurasi secara CLI di router dahulu. Di sini jika dilihat FA0/0 merupakan interface yang mengarah ke switch, dan FA0/1 merupakan interface yang mengarah ke PC 3 pada CLI. Kita akan konfigurasi yang mengarah ke PC 3 pada CLI. Kita akan konfigurasi yang mengarah ke switch dulu ya, yaitu FA0/0. Kita akan konfigurasi. Di sini ketik enable, lalu const. Di sini kita bisa masuk ke interface 0/0 dengan mengetikkan interface FA0/0. Kemudian masuk IP-nya dengan mengetik IP address yaitu 10.10.10.10.1. Dan masukkan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Setelah di enter, kita aktifkan interface FA0/0-nya dengan perintah no shutdown. Maka untuk interface yang mengarah ke switch sudah selesai. Jadi kita bisa lanjutkan interface yang satunya lagi. Kita bisa exit dulu, lalu masuk ke interface FA0/1. Masukkan IP-nya dan subnet max-nya dengan IP address 20.20.20.1. Dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0.
Dan jangan lupa untuk mengaktifkan dengan perintah no shutdown. Selanjutnya kita konfigurasi di masing-masing PC sesuai dengan IP yang sudah dituliskan sebelumnya. Nah, setelah mengisi IP, jangan lupa tambahkan gateway ya teman-teman pada kolom default gateway-nya. Jadi gateway-nya adalah jalan, yakni jalan akar kelompok yang kiri bisa komunikasi dengan PC 3. Karena jalannya melalui router, kita bisa gunakan IP yang telah konfigurasi sebelumnya. Untuk gateway-nya kita isikan 10.10.10.1 pada PC 1. Dan kita isikan PC 2 dan 3. Namun untuk PC 3 gateway-nya yaitu 20.20, 320, 1/24. Jika sudah, kita bisa teks koneksi ke kelompok ini, kedua kelompok ini. Kita klik surat dan ke PC 2 lalu ke PC 3. Nah, percobaan pertama di sini akan violet. Dan kita bisa melakukan untuk percobaan yang kedua. Maka ia akan berhasil atau successful. Jika sudah berhasil untuk konfigurasi agar semua PC dapat saling terhubung. Kemudian terdapat satu basic command lagi, yaitu command N. Command ini apabila kita menggunakan perintah exit, kita akan berada di global mode. Tetapi apabila kita menggunakan perintah N, kita langsung keluar dari interface FA0/0 dan langsung masuk ke metode privilege. Jadi hanya itu perbedaan dari exit. Oke, sampai di sini saja untuk pembahasan mengenai pengenalan dan basic Cisco. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. See you in the next video. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.